Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema yang kedua, pembelajaran kelima dan keenam. Dalam pembelajaran kali ini ada SBDP, tujuan kita mempelajarinya, kita dapat mengetahui rancangan poster kegiatan. Dan kita dapat mewarnai rancangan poster kegiatan. Yang kedua ada IPS. Tujuan kita mempelajarinya, kita dapat mengetahui negara tujuan komoditas ekspor Indonesia. Dan kita juga mengetahui negara asal komoditas impor Indonesia. Yang ketiga PPKN. Tujuan kita mempelajarinya, kita dapat mengetahui sikap tanggung jawab dalam berwirausaha. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ayo bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Yang pertama, kita akan membahas tentang SBDP, yaitu rancangan poster kegiatan dan mewarnai rancangan poster kegiatan. Rancangan poster kegiatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari langkah-langkah membuat poster kegiatan. Membuat poster kegiatan tidak sulit. Untuk membuat poster kita perlu menentukan tema. Selanjutnya kita perlu membuat gambar dan menyusun kalimat sesuai dengan tema. Kita dapat membuat rancangan poster terlebih dahulu agar hasil poster maksimal. Selanjutnya, mewarnai rancangan poster kegiatan. Rancangan poster yang dibuat sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya, mewarnai rancangan posternya agar lebih menarik. Mewarnai posternya dengan rapi agar terlihat bagus. Nah, kalau kalian sudah membuat rancangan poster, menggambar poster dengan video sebelumnya, membuat langkah-langkah poster itu selesai, baru diwarnai. Ya, diwarnai supaya posternya cantik dan lebih menarik. Lanjutnya, kita masuk yang selanjutnya mengenai ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan negara tujuan komoditas ekspor Indonesia dan negara asal komoditas impor Indonesia. Yang pertama, negara tujuan komoditas ekspor Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Beberapa hasil sumber daya alam Indonesia juga diekspor ke negara lain, khususnya negara-negara anggota ASEAN. Nah, berikut negara tujuan komoditas ekspor Indonesia. Yang pertama, di bidang pertanian, jenis komoditas itu buncis, jagung, kedelai. Buncis, negara tujuan komoditas ekspor, Singapura, Brunei Darussalam. Jagung, negara tujuan komoditas ekspor, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam. Kedelai, negara tujuan komoditas ekspor, Malaysia, Filipina, Singapura. Itu dari bidang ekonomi. Yang kedua, dari bidang perkebunan. Jenis komoditas minyak kelapa sawit. Negara tujuan komoditas ekspor, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Jenis komoditas coklat, negara tujuan komoditas ekspor, Brunei,
Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Thailand. Jenis komoditas kopi, negara tujuan komoditas ekspor, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Jenis komoditas teh, negara tujuan komoditas ekspor, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Vietnam. Jenis komoditas karet, tujuan komoditas ekspor, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Laos, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Selanjutnya, bidang ekonomi perhutanan. Jenis komoditas rotan. Negara tujuan komoditas ekspor rotan, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Jenis komoditas damar. Negara tujuan komoditas ekspor, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Bidang ekonomi peternakan, daging kemasan. Negara tujuan komoditas ekspor, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam. Bidang ekonomi perikanan, jenis komoditas udang. Negara tujuan komoditas ekspor, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Daging kemasan, itu daging kemasan tadi sudah. Tuna, jenis komoditas ikan tuna, Filipina, Myanmar, Thailand, Singapura, Vietnam. Jenis komoditas cakalang. Negara tujuan komoditas ekspor, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Bidang ekonomi pertambangan. Jenis komoditas minyak bumi mentah. Minyak bumi mentah, negara tujuan komoditas ekspor, Malaysia, Singapura, Thailand. Jenis komoditas batu bara, negara tujuan komoditas ekspor, Singapura, Thailand. Jenis komoditas emas, negara tujuan komoditas ekspor, Singapura, dan Thailand. Jenis komoditas perak, negara tujuan komoditas ekspor, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Bidang ekonomi perindustrian. Jenis komoditas sepatu. Negara tujuan komoditas ekspor, sepatu Vietnam. Jenis komoditas tekstil. Negara tujuan komoditas ekspor, Singapura, Thailand, Vietnam. Jenis komoditas pupuk. Negara tujuan komoditas ekspor, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Selanjutnya, jenis komoditas pakaian jadi, negara tujuan komoditas ekspor, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan yang terakhir, bidang ekonomi itu jasa, jenis komoditas tenaga kerja, negara tujuan komoditas ekspor, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Itulah kegiatan atau tujuan komoditas ekspor Indonesia. Ya, bidang ekonomi tadi dan jenis komoditasnya. Ya, ekspor itu dari Indonesia ke negara-negara lain yang ada di ASEAN. Ya, baik tadi jasa, barang, atau yang lainnya. Selanjutnya, negara asal komoditas impor Indonesia. Selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor.
Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri. Beberapa komoditas impor diperoleh Indonesia dari negara anggota ASEAN lainnya. Nah, perhatikan berikut negara asal komoditas impor Indonesia. Bidang ekonomi yang diimpor itu yang pertama pertanian. Nih, yang pertama pertanian. Jenis komoditas yang diimpor beras. Negara asal komoditas impor Laos, ya, beras itu dari Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Gula pasir. Gula pasir negara asal komoditas impor Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Jenis komoditas biji gandum. Biji gandum negara asal komoditas impor dari Filipina, Malaysia, Singapura. Kedelai. Jenis komoditas kedelai negara asal komoditas impor Malaysia. Jenis komoditas bawang putih. Bawang putih negara asal komoditas impor Malaysia, Thailand, Vietnam. Itulah bidang ekonomi pertanian. Selanjutnya dari perkebunan. Bidang ekonomi perkebunan, jenis komoditasnya yang pertama jeruk. Jeruk ini negara asal komoditas impor dari Thailand. Yang kedua kelengkeng, negara asal komoditas impor juga dari Thailand. Yang ketiga durian. Durian negara asal komoditas impor dari Malaysia dan Thailand. Buah naga, negara asal komoditas impor Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Selanjutnya, bidang ekonomi perhutanan, jenis komoditas kayu lapis. Negara asal komoditas impor Filipina, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Bidang ekonomi peternakan, jenis komoditas daging sapi. Negara asal komoditas impor dari Malaysia dan Singapura. Bidang ekonomi perikanan, jenis komoditas ikan makarel, negara asal komoditas impor Malaysia, Singapura, Thailand. Perikanan dari ikan salmon, negara asal komoditas Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand. Kepiting negara asal komoditas impor dari Thailand. Bidang ekonomi pertambangan, aluminium. Negara asal komoditas impor Malaysia, Singapura, Thailand. Jenis komoditas tembaga. Negara asal komoditas impor Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Jenis komoditas minyak bumi. Negara asal impor Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya di bidang ekonomi perindustrian, komoditas suku cadang kendaraan, baik motor, mobil, dan yang lainnya. Negara asal komoditas impor dari Vietnam. Jenis komoditas pipa besi dan baja, negara asal komoditas Singapura, Thailand. Mesin industri, negara asal komoditas impor dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jenis komoditas semen, negara asal komoditas impor Malaysia, Thailand, Vietnam. Jenis komoditas selanjutnya bidang ekonomi jasa. Tenaga ahli, negara asal komoditas impor dari Filipina, Malaysia, Singapura. Nah, itulah tadi mengenai ekspor dan impor. Kalau impor, barang yang dari luar negara Indonesia masuk ke negara Indonesia. Dari negara-negara ASEAN. Itu impor. Kalau yang ekspor tadi dari dalam ke negara ASEAN. Selanjutnya, mengenai tentang PPKN. Sikap tanggung jawab dalam berwirausaha. Bentuk tanggung jawab sebagai pemilik usaha, ada beberapa sikap yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, memperkerjakan warga sekitar untuk memajukan perekonomian masyarakat lokal. Nah, kalau kita punya usaha, kita pekerjakan masyarakat sekitar di sekitar usaha kita untuk memajukan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar usaha kita. Jangan mengambil orang yang jauh dari sekitar. Itu bentuk tanggung jawab sebagai pemilik usaha. Yang kedua, menciptakan kemasan yang menarik dan aman baik bagi konsumen maupun alami. Tanggung jawab dari pemilik usaha, kita harus menciptakan kemasan yang menarik dan aman baik bagi konsumen maupun alam. Ya, contohnya bungkusannya itu yang tidak merusak alam atau tidak merugikan konsumen. Jadi dibuatlah dari bahan yang sesuai dan aman bagi konsumennya. Yang ketiga, bentuk tanggung jawab sebagai pemilik usaha. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya alam, terutama bahan baku yang digunakan. Nah, dari kemasan tadi kita gunakan bahan baku yang tidak merusak alam. Ya, sampahnya gunakan bungkusannya atau kemasannya yang dapat cepat busuk atau tidak merusak alam. Selanjutnya yang keempat, menghasilkan barang dengan kualitas baik sesuai persyaratan dagang. Ya, kalau kita pemilik usaha, kita membuat barang itu yang berkualitas, ya, supaya konsumen tidak merasa dirugikan. Ya, itu sebagai persyaratan dagang. Yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah produksi. Hasil dari limbah-limbah produksi atau sampah bisa kita olah menjadi bahan yang lainnya. Ya, misalnya produk air mineral itu kan ada bersisa botol. Jadi sisa dari botol itu bisa diolah lagi menjadi hal yang baru. Itulah sebagai tanggung jawab sebagai pemilik usaha. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini yang berkaitan tadi mengenai SBDP, terus IPS, dan PPKN. Mungkin ada yang belum jelas, boleh diulang-ulang lagi, melihat videonya, dan lihatlah di buku paket. Untuk itu, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.